Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ribuan warga kepung dan usir Aura Cinta. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tak mau bantu Aura dan keluarganya diusir dari Solo karena bisnis kerja pinjol dan judol. Nama Aura Cinta tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah aksinya berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait kebijakan pelarangan wisuda di sekolah-sekolah. Aksi kritis Aura menuai perhatian luas, terutama karena keluarganya mengalami penggusuran rumah di bantaran sungai kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Hal ini semakin memperkeruh suasana karena jejak digital Aura yang pernah menjadi model iklan aplikasi pinjaman online, pinjol, juga diungkap dan viral di media sosial. Video promosi yang menampilkan Aura sebagai model pinjol diunggah ulang oleh akun gosip @lambe_turah dan memicu ribuan komentar pedas dari netizen. Beberapa komentar sindiran datang seperti, "Pantes dia pengen wisuda SMA diadain, biar laku kali pinjolnya," tulis akun @zulfikar. "Waduh, model pinjol juga, harusnya ada ketentuan hukum ya, masa bocil jadi model pinjol," tambah @mayangray. Meski begitu, banyak juga yang memuji keberanian Aura berbicara di depan umum. Seorang netizen menulis, "Public speaking-nya bagus, berani, kalau diarahkan dengan baik akan ada hasil yang baik untuk ortunya," tulis akun @coach_fully. Aura Cinta juga dikenal sebagai content creator di TikTok dan YouTube, khususnya di bidang beauty vlogging. Di Instagram, ia telah mengumpulkan 15,9 ribu pengikut, membagikan berbagai potret diri sebagai model dan berbagai proyek di dunia sinetron dan program televisi. Popularitas Aura meroket usai video di akun TikTok pribadinya, @iam_aura_cinta, viral saat ia mengkritik keras Gubernur Deddy Mulyadi terkait penggusuran rumahnya dan kebijakan pemerintah seperti larangan wisuda serta proyek bendungan yang dinilai merugikan rakyat kecil. Dalam video yang telah ditonton lebih dari 10 juta kali ini, Aura menyatakan, "Lucu ya katanya pembangunan tapi yang dikorbanin rakyat kecil, proyek-proyek besar terus diluncurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya, katanya untuk rakyat tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin?" Meski video ini mendapat banyak perhatian, respons netizen tak sepenuhnya positif, dengan banyak yang justru mengkritik Aura. Menanggapi hal ini, Gubernur Deddy Mulyadi mengundang warga terdampak penggusuran, termasuk keluarga Aura, dalam pertemuan terbuka. Dalam pertemuan tersebut, Aura tetap menyuarakan kritiknya soal kebijakan larangan wisuda. Deddy memberikan klarifikasi, tidak boleh ada beban untuk orang tua, jangan sampai bos dibayar pemerintah tapi siswanya hura-hura, ujarnya dalam video di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Harusnya kritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan, ini pemerintahnya memperhatikan pendidikan, melarang gurunya bikin pungutan, harusnya siswa mengkritik sekolah yang membiarkan pungutan. Aura pun tetap menyampaikan aspirasinya secara sopan, "Mohon maaf ya Pak, saya bukan menolak kebijakan Bapak, jangan dihapus Pak, gak semua orang bisa terima," ucap Aura. Debat antara keduanya pun diakhiri dengan apresiasi dari Gubernur Deddy. "Terima kasih sudah mengkritik, makanya saya undang. Biasa, namanya anak muda, kritis, bagus, tapi harus objektif," katanya. Selain dikenal karena kontroversinya, Aura Cinta pernah tampil di sejumlah sinetron lokal dengan peran sebagai siswi sekolah dan membintangi iklan pinjaman online seperti 360 krede, yang kini fotonya viral di media sosial. Kini, di Instagram, pengikut Aura bertambah menjadi 20.000, dan di YouTube ia memiliki sekitar 2.000 subscriber. Dalam bio Instagram, Aura menyebut dirinya sebagai model dan sering membagikan gaya pemotretan. Sementara di YouTube ia rutin membuat konten seperti daily routine dan tutorial makeup, menguatkan citranya sebagai model sekaligus beauty influencer. Ribuan warga kepung dan usir Aura Cinta, Deddy Mulyadi tak mau bantu lagi. Setelah ayah Aura Cinta ditahan, giliran Aura dan ibunya diusir dari Solo karena terlibat bisnis pinjaman online, pinjol, dan judol. Ribuan warga mengepung dan mengusir mereka akibat kontroversi ini. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyatakan tidak akan membantu keluarga Aura lagi. Kisah ini makin panas setelah Aura sempat berdebat dengan Deddy soal kebijakan larangan wisuda dan penggusuran rumah keluarganya di Bekasi. Kisah keluarga Aura Cinta makin rumit setelah ayahnya ditahan terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis pinjol dan judol. Kini,
Giliran Aura dan ibunya yang menghadapi tekanan dari warga Solo hingga akhirnya diusir dari tempat tinggalnya. Ribuan warga mengepung rumah Aura dan keluarganya, menuntut mereka segera pergi. Situasi ini menjadi sorotan publik, apalagi setelah Aura beberapa waktu lalu viral karena mengkritik Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, soal kebijakan pelarangan wisuda dan penggusuran rumah di Bekasi. Deddy Mulyadi sendiri memilih untuk tidak membantu keluarga Aura dalam masalah ini. Ia menegaskan bahwa masalah yang menimpa keluarga Aura merupakan konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam bisnis ilegal seperti pinjol dan judol yang merugikan masyarakat. Saya tidak akan memberikan bantuan, karena ini masalah hukum dan sosial yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan, ujar Deddy. Kontroversi ini mengundang beragam reaksi dari netizen, sebagian besar mengkritik tindakan keluarga Aura, sementara ada juga yang menyoroti keberanian Aura dalam menyuarakan pendapatnya meski terjebak masalah keluarga. Aura sendiri dikenal sebagai konten kreator dan model, dengan aktivitas di TikTok, Instagram, dan YouTube yang cukup aktif. Namun, namanya kini lebih sering dikaitkan dengan masalah keluarga dan kontroversi seputar bisnis pinjol dan judol. Situasi ini terus berkembang, dan publik menantikan langkah selanjutnya dari pihak terkait. Pengusiran Aura Cinta dan ibunya dari Solo menjadi babak baru dalam kisah keluarga ini yang sebelumnya sudah diterpa berbagai masalah. Setelah ayah Aura ditahan atas dugaan keterlibatan dalam bisnis pinjaman online, pinjol, dan judol, tekanan sosial terhadap keluarga ini semakin besar. Ribuan warga yang mengepung dan menuntut pengusiran mereka menyatakan kekecewaan atas dugaan keterlibatan keluarga Aura dalam bisnis ilegal yang merugikan masyarakat. Warga menilai kehadiran keluarga ini membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar, sehingga pengusiran dianggap sebagai langkah tepat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tetap bersikukuh tidak memberikan bantuan atau campur tangan dalam persoalan ini. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, dan masalah bisnis ilegal harus diselesaikan secara hukum. Ini bukan soal politis atau sosial semata, tapi masalah hukum yang harus ditegakkan. Pemerintah tidak bisa membela yang terlibat bisnis ilegal, tegas Deddy. Di sisi lain, Aura Cinta sendiri sempat viral setelah berdebat dengan Gubernur Deddy Mulyadi terkait kebijakan pelarangan wisuda di sekolah dan penggusuran rumah keluarganya di Bekasi. Video kritikan Aura yang beredar luas ini sempat mendapat simpati, namun juga menuai kontroversi karena latar belakang keluarganya yang bermasalah. Aura, yang dikenal sebagai konten kreator di TikTok, YouTube, dan Instagram, juga pernah menjadi model iklan pinjaman online, yang kemudian menjadi bahan perbincangan dan kritik di media sosial. Beberapa netizen menyayangkan keterlibatannya dengan bisnis pinjol, sementara yang lain memuji keberaniannya menyampaikan aspirasi di publik. Kini, dengan keluarganya yang diusir dan ayahnya ditahan, nama Aura Cinta kembali menjadi sorotan, namun dengan narasi yang lebih kompleks dan penuh dinamika sosial serta hukum. Publik pun menantikan bagaimana langkah hukum dan sosial selanjutnya, serta apakah Aura akan mampu bangkit dari kontroversi ini. Situasi pengusiran Aura Cinta dan keluarganya dari Solo memicu reaksi beragam dari masyarakat. Di satu sisi, ribuan warga yang mengepung mengekspresikan kekecewaan mereka, merasa terdampak langsung oleh aktivitas bisnis pinjol dan judol yang dianggap merugikan warga sekitar. Mereka menilai tindakan pengusiran sebagai bentuk perlindungan lingkungan dan upaya menjaga ketertiban sosial. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Kami sudah lelah dengan masalah yang dibawa oleh keluarga itu. Pengusiran ini demi kebaikan bersama." Di sisi lain, sebagian netizen dan pendukung Aura menyoroti aspek kemanusiaan dan keberanian Aura dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah, khususnya terkait kebijakan pelarangan wisuda dan penggusuran rumah warga kecil. Meski demikian, tekanan sosial dan stigma terkait dugaan bisnis ilegal yang melibatkan keluarga Aura makin menguat, membuat posisi Aura dan keluarganya semakin sulit. Gubernur Deddy Mulyadi tetap menegaskan sikapnya untuk tidak membantu dalam kasus ini. Mengingat ada proses hukum yang harus dilalui, ia juga menyampaikan harapan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban dan tidak mengambil tindakan anarkis. "Kita harus hormati proses hukum dan saling menjaga kondusivitas," ujarnya. Sementara itu, Aura sendiri belum memberikan pernyataan terbaru terkait pengusiran dan tekanan yang dialaminya. Para pengamat sosial memprediksi bahwa kisah Aura ini akan menjadi cermin penting tentang bagaimana masalah sosial dan hukum terkait bisnis ilegal berinteraksi dengan dinamika publik dan politik lokal.
Kisah ini pun membuka diskusi lebih luas soal perlindungan terhadap anak muda yang kritis sekaligus bagaimana masyarakat merespons isu hukum dan moral yang membelit figur publik. Pasca diusir dari Solo bersama ibunya, Aura Cinta memilih diam. Aktivitas di media sosialnya mendadak berhenti. Akun TikTok dan Instagram yang sebelumnya aktif kini tak lagi memperbarui konten. Sumber terdekat menyebutkan bahwa Aura mengalami tekanan psikologis yang cukup berat akibat situasi yang menimpanya. Aura down berat. Dia tidak menyangka kritiknya akan berujung seperti ini. Dia merasa diserang dari semua sisi, warga, pemerintah, bahkan netizen, ungkap seorang rekan yang mengenal Aura dari komunitas konten kreator. Sementara itu, media arus utama mulai memberitakan kasus ini dari berbagai sudut. Beberapa stasiun televisi nasional bahkan mengundang pakar hukum dan psikolog untuk membahas kasus Aura, menyoroti bagaimana anak muda yang vokal bisa dengan cepat dijatuhkan oleh tekanan sosial, apalagi jika latar belakang keluarganya bermasalah. Tak bisa dipungkiri, sejak videonya mengkritik Gubernur Deddy Mulyadi viral dan ditonton lebih dari 10 juta kali, Aura Cinta sempat dianggap sebagai representasi keberanian generasi muda. Namun, belakangan, narasi berubah drastis. Netizen membagi dua. Sebagian tetap membelanya, mengatakan ia hanyalah anak yang vokal dan tidak pantas menanggung kesalahan orang tuanya. Sementara yang lain menilai kritiknya tidak murni, melainkan bagian dari upaya menutupi bisnis ilegal keluarganya. Kalau memang niatnya bela rakyat, kenapa malah terlibat promosi pinjol, tulis seorang pengguna Twitter. Melihat situasi yang makin tidak terkendali, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, mulai angkat bicara. Mereka meminta masyarakat untuk berhenti menyerang Aura secara personal, apalagi karena ia masih berusia di bawah 18 tahun. Apapun kesalahan keluarganya, Aura tetap anak di bawah umur. Jangan jadikan dia sasaran kebencian, kata Kak Seto, Ketua LPAI, dalam wawancara dengan media nasional. LPAI juga menyarankan agar pihak berwenang memberikan pendampingan psikologis bagi Aura, serta perlindungan hukum jika tekanan publik berujung ancaman. Situasi terus berkembang, Aura Cinta kini berada di titik kritis. Apakah akan tenggelam dalam kontroversi, atau mampu bangkit dan mengubah citranya di masa depan? Kontroversi Aura Cinta kini memasuki dunia hiburan dan media sosial. Sejumlah selebriti dan influencer tanah air mulai memberikan tanggapan, baik membela maupun mengkritik keras tindakan Aura dan keluarganya. Artis muda Vero Walando, dalam sebuah sesi live Instagram, menyebutkan, Aura itu punya potensi, sayang banget kalau dihancurkan cuma karena masa lalu keluarganya. Tapi ya, kita juga nggak bisa menutup mata kalau bisnis pinjol dan judol itu merugikan banyak orang. Sementara itu, selebgram kontroversial Keanu AGL blak-blakan menyindir, dulu ngomongnya bela rakyat kecil, sekarang keluarganya malah merugikan rakyat kecil. Bingung gue. Tak sedikit pula influencer yang mengajak netizen untuk lebih objektif. Seorang beauty vlogger senior, Tasya Farasya, mengunggah Instagram story dengan pesan. Netizen cepat banget mengangkat dan menjatuhkan. Jangan lupa, Aura masih remaja, dia butuh diarahkan, bukan dibinasakan. Di tengah tekanan dan opini publik yang terus bergulir, beberapa brand yang sebelumnya bekerja sama dengan Aura mulai menarik diri. Sumber dari industri fashion menyebutkan bahwa sedikitnya 3 brand lokal membatalkan kerjasama endorse dan pemotretan yang dijadwalkan bulan depan. Bukan karena tidak percaya sama Aura, tapi demi menjaga citra perusahaan, ini murni keputusan PR. Jelas seorang manajer brand yang minta identitasnya dirahasiakan. YouTube channelnya yang dulu rutin mengunggah konten kini berhenti total. Sementara itu, pengikut Instagram yang sempat mencapai 20.000, kini menurun drastis ke angka 17 ribuan hanya dalam seminggu. Menurut Deddy Kurniawan, pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Aura masih punya peluang untuk kembali, namun perlu strategi. Dia harus melakukan rebranding total, mulai dari minta maaf secara terbuka, menjelaskan posisi sebenarnya, dan menunjukkan niat baik untuk berubah. Publik Indonesia bisa memaafkan, tapi mereka ingin kejujuran. Kini publik menunggu langkah berikutnya dari Aura Cinta. Akankah ia muncul kembali dan menjelaskan semuanya, atau justru memilih menghilang dari dunia hiburan dan media sosial sepenuhnya? Setelah pengusiran dari Solo dan keheningan panjang di media sosial, kabar terbaru menyebutkan bahwa Aura Cinta dan ibunya kini mengungsi ke sebuah daerah di Jawa Tengah yang dirahasiakan. Informasi ini dibocorkan oleh seorang narasumber internal dari komunitas influencer yang mengaku masih berhubungan dekat dengan Aura.
Ia lagi cari tempat aman untuk menenangkan diri. Tekanan dari media, warga, dan netizen bikin dia trauma, ujar sumber tersebut. Di tengah kabar menghilangnya Aura, publik mulai menuntut kejelasan. Banyak yang mendesak agar Aura muncul dan memberikan klarifikasi atas semua tuduhan yang menimpa keluarganya, terutama soal dugaan keterlibatan dalam bisnis pinjol dan judol. Desakan itu memunculkan tagar-tagar klarifikasi Aura yang sempat masuk trending topik di platform X, sebelumnya Twitter. Netizen terpecah dua. Sebagian ingin mendengar langsung dari Aura, memberikan kesempatan bicara. Sebagian lainnya menganggap klarifikasi hanya akan memperburuk citranya. Kalau dia memang tidak bersalah, ya tunjukkan. Diam itu justru makin mencurigakan, tulis akun @berita_bawah netizen. Dia masih anak-anak, kalau kalian terus desak dia tampil di tengah badai, bisa-bisa trauma seumur hidup, balas akun @maudihidayat. Kekhawatiran atas kesehatan mental Aura makin mencuat. Beberapa psikolog dan aktivis anak menyatakan kesiapan memberikan pendampingan dan perlindungan hukum jika diperlukan. Psikolog klinis, Dr. Vania Desti, menyampaikan bahwa kasus Aura bisa menjadi contoh ekstrim bagaimana tekanan sosial digital dapat menghancurkan masa depan anak muda. Cyberbullying dan tekanan publik ini sangat tidak proporsional. Mengingat Aura bukan pelaku utama dugaan bisnis ilegal tersebut. Dia anak dari pihak yang dituduh, perlu empati, katanya dalam wawancara radio nasional. Sebuah bocoran menarik datang dari kanal YouTube ternama milik Deddy Corbuzier. Disebut-sebut, tim podcast Close the Door tengah menghubungi pihak keluarga Aura untuk mengatur wawancara eksklusif. Meski belum ada konfirmasi, pengamat media menyebut langkah ini bisa menjadi comeback moment, jika dilakukan dengan jujur dan terarah. Kini semua mata tertuju pada Aura Cinta. Akankah ia berani muncul dan meluruskan semuanya, atau memilih hidup di balik layar, menjauh dari sorotan dan dunia yang dulu membesarkan namanya? Aura Cinta dan ibunya kini benar-benar hidup dalam pelarian. Setelah terusir dari Solo dan beberapa kali berpindah tempat tinggal karena didatangi warga, laporan terbaru menyebut mereka kini berada di sebuah kota kecil di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Namun, situasi mereka tidak menjadi lebih baik. Sejumlah warga sekitar yang mengenali wajah Aura dari media sosial mengaku sempat melihat ibu anak itu tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir jalan desa. Tapi baru 2 hari sudah didatangi banyak warga. Katanya minta penjelasan soal bisnis pinjol dan judol yang bikin orang banyak jadi korban, ujar salah satu warga yang menolak disebut namanya. Dalam sebuah pesan suara yang dikirimkan ke kenalan lama mereka dan kemudian bocor ke media sosial, Ibunda Aura terdengar frustasi. Sudah cukup, kami bukan tahanan, tapi semua memperlakukan kami seperti kriminal. Kalau perlu kami akan ajukan suaka, kami ingin keluar dari Indonesia. Pernyataan itu memancing gelombang reaksi baru dari netizen. Sebagian menyindir bahwa tindakan lari ke luar negeri justru membuktikan rasa bersalah. Namun ada pula yang mulai merasa kasus ini terlalu berlebihan. Sementara itu, pihak kepolisian Jawa Barat menyatakan bahwa hingga saat ini Aura Cinta belum masuk dalam daftar tersangka, namun telah dimintai klarifikasi informal terkait aktivitas digital yang mengiklankan aplikasi pinjaman ilegal. Kita tetap pantau. Yang bersangkutan bukan pelaku utama, tapi ada kemungkinan dia mengetahui operasional usaha yang dilakukan keluarganya, ujar Kombes Ruli Adisaputra, juru bicara Polda Jabar. Bukan hanya tuntutan sosial, kini sejumlah LSM mulai mendorong pemerintah untuk menyita seluruh aset yang berkaitan dengan bisnis ilegal keluarga Aura, rumah, kendaraan, dan akun media sosial mereka kini menjadi bagian dari investigasi menyeluruh. Jika sebelumnya publik masih terbelah antara membela dan menghakimi, kini sebagian besar beralih menjadi muak. Kalau memang bersih, kenapa lari terus? Banyak influencer juga susah hidupnya, tapi nggak nipu rakyat, tulis akun @cahkuncung17. Aura Cinta kini menjadi simbol anak muda yang gagal melawan badai dunia digital dan tekanan sosial. Bukan lagi gadis pemberani yang vokal, tapi kini dicap sebagai bagian dari jaringan yang merugikan masyarakat kecil. Drama pelarian Aura Cinta dan ibunya berakhir dini hari tadi, 27/5, ketika aparat gabungan dari Polda Jabar dan Satgas Siber berhasil mengamankan keduanya di sebuah rumah warga di perbatasan Blorangawi. Menurut keterangan resmi dari kepolisian, penangkapan dilakukan setelah pelacakan selama 5 hari menggunakan jejak digital, sinyal ponsel, dan rekaman CCTV warga. Mereka diduga hendak menyelinap keluar Jawa melalui jalur tidak resmi.
ada indikasi kuat akan melanjutkan pelarian ke luar negeri melalui jalur laut, ungkap Kombes Ruli Adi Saputra dalam konferensi pers. Video penangkapan yang beredar di media sosial memperlihatkan Aura dalam keadaan mengenakan hoodie hitam, wajahnya tertutup masker dan topi. Ia menangis histeris saat digelandang masuk ke mobil polisi, sementara sang ibu tampak pucat dan pasrah. Warga sekitar justru bersorak menyambut penangkapan tersebut. Ini pelajaran buat anak-anak lain, jangan asal main medsos kalau keluarganya ada bisnis haram, ucap seorang ibu rumah tangga di lokasi kejadian. Polisi menyita sejumlah barang dari rumah tempat mereka bersembunyi, termasuk 3 ponsel yang diduga digunakan untuk komunikasi rahasia, laptop, beberapa kartu SIM dari luar negeri, dan uang tunai senilai 87 juta rupiah. Diduga uang tersebut hasil penarikan darurat dari rekening digital yang berkaitan dengan jaringan pinjol ilegal. Meski ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut, hingga kini status hukum Aura masih sebagai saksi kunci, bukan tersangka, namun, pihak berwenang tidak menutup kemungkinan statusnya bisa berubah seiring pengembangan kasus. Kami akan cek apakah yang bersangkutan mengetahui alur dana, terlibat dalam strategi promosi, atau hanya menjadi wajah publik dari bisnis ilegal ini, tambah Kombes Ruli. Pasca penangkapan, media sosial kembali dipenuhi reaksi keras. Netizen kini meminta agar penegak hukum tidak terpengaruh citra Aura sebagai remaja dan selebgram. Usia bukan alasan. Kalau ikut main di bisnis haram, harus ikut tanggung jawab, tulis akun @bangtaufik. Namun, tak sedikit pula yang menyerukan agar Aura diberi perlindungan dan pendekatan psikologis. Kini, publik menanti, apakah Aura akan buka suara dan membongkar jaringan sebenarnya? Ataukah dia akan tetap diam, menanggung beban dosa keluarga yang terlalu berat untuk usianya? Setelah 36 jam pemeriksaan intensif di Polda Jabar, Aura Cinta akhirnya angkat bicara. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, yang bocor ke media, Aura menyebut beberapa nama penting yang disebut sebagai dalang di balik bisnis keluarga yang kini digulung aparat. Salah satu nama yang mengejutkan publik adalah mantan manajer pribadi Aura, berinisial F, yang selama ini dikenal sebagai tokoh influencer agensi ternama di Jakarta. F yang ngatur semua job saya. Dia yang hubungkan saya dengan iklan aplikasi pinjol 360 kredit dan yang lainnya. Saya disuruh tampil karena dianggap bocil lucu yang laku jualannya. Demikian kutipan dari BAP yang diterima redaksi. Tak butuh waktu lama, manajer F langsung buka suara lewat Instagram Story. Ia membantah keras tudingan itu. Semua pekerjaan legal, saya nggak pernah paksa Aura. Kalau sekarang dia nyalahin saya, itu karena cari kambing hitam. Namun, polisi menyatakan telah menemukan transaksi digital, surat perjanjian kerja, serta voice note yang memperkuat kesaksian Aura. Yang bersangkutan, F, akan segera kami panggil. Ada indikasi dia memanfaatkan ketidaktahuan Aura demi keuntungan finansial besar, jelas Direktur Krimsus Polda Jabar, AKBP Yuda Ferianto. Dalam momen emosional di ruang penyidikan, Aura disebut sempat menangis saat mengaku dirinya selama ini hanya mengikuti perintah orang tua dan manajemen. Saya tahu ini salah, tapi saya pikir waktu itu ini cuma kerja biasa. Sekarang saya sadar, ini semua salah besar. Saya bicara karena saya nggak mau makin banyak anak muda jadi korban, ucap Aura dalam rekaman pengakuan yang beredar di media. Sementara Aura mulai kooperatif, ibunya masih bungkam. Polisi menduga sang ibu menyimpan kunci aliran dana dari hasil pinjol dan judol ke sejumlah rekening di luar negeri, sejumlah bukti berupa invoice luar negeri, notifikasi email transfer, dan akses kripto wallet kini disita untuk penyelidikan. Publik mulai melunak, banyak yang menilai keberanian Aura membongkar jaringan yang lebih besar patut diapresiasi. Gue benci dia dulu, tapi kalau dia berani buka semuanya, itu langkah dewasa, dia masih muda, dia bisa dibimbing, tulis akun @fahmizon. Kini nasib Aura Cinta berada di ujung ujian besar, akankah ia menjadi whistleblower yang menyelamatkan banyak korban? Ataukah pengakuannya justru menyeretnya lebih dalam ke jaringan kelam? Gelombang besar penyidikan yang dipicu dari penangkapan Aura Cinta kini membongkar jaringan besar pinjaman online ilegal dan judi daring yang melibatkan beberapa figur publik dan pejabat lokal. Dalam keterangan resmi dari Bareskrim Polri hari ini, 27/5, setidaknya 7 nama baru telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang mengejutkan, 2 diantaranya adalah selebriti papan tengah dan 1 mantan pejabat pemerintah kota di Bekasi. Dalam pemeriksaan digital forensik terhadap ponsel Aura,
ditemukan rekaman percakapan dengan grup war rahasia bernama Lingkaran Serigala, yang berisi puluhan orang termasuk artis, pengusaha muda, dan operator situs ilegal. Dalam percakapan tersebut, nama samaran, Serigala Betina, disebut sebagai koordinator promosi dan distribusi dana untuk para influencer. Setelah ditelusuri, nama itu ternyata merujuk pada S, mantan presenter TV yang kini aktif di dunia kripto dan investasi bodong. Komjen Agus Suryono dari Barreskrim menyatakan bahwa kasus ini melampaui sosok Aura. Yang kita hadapi sekarang adalah mafia digital yang menjadikan selebritas sebagai umpan untuk menjangkau generasi muda. Aura Cinta hanya ujungnya. Di belakang dia, ada jaringan yang mengendalikan ratusan juta rupiah tiap minggu dari pinjol dan judi. Melihat kerjasamanya dalam membongkar jaringan besar ini, penyidik mempertimbangkan status Justice Kolaborator, JC, bagi Aura. Jika disetujui, ia bisa mendapatkan perlindungan hukum, rehabilitasi, dan perlakuan khusus dalam proses persidangan. Kalau dia benar-benar jujur dan kooperatif sampai akhir, negara akan lindungi dia, tegas Kombes Ruli Adisaputra. Gubernur Deddy Mulyadi buka suara lagi, kalau sudah masuk penipuan massal, saya tidak toleransi. Menyikapi perkembangan kasus yang makin besar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya kembali buka suara. Dulu saya pikir dia hanya anak muda kritis, tapi kalau benar ikut jadi alat distribusi pinjol dan judol, maka saya tidak bisa bantu apapun. Ini bukan soal anak-anak, ini soal kejahatan massal, katanya saat ditanya di gedung DPRD Jabar. Mata publik kini tertuju ke pengadilan. Nama-nama yang dulu hanya ditulis dengan inisial perlahan dibuka. Aura Cinta, dari seleb TikTok jadi kunci pembongkaran skema gelap yang menjaring.